Kedepannya saya pengennya mie letek itu saya kemas dalam bentuk mie instan, kayak mie instan. Jadi orang-orang sudah masak sendiri di rumah masing-masing. Kita siapkan mie letek plus bumbunya dari kami. Beberapa instruksi cara masaknya seperti apa, mereka masak sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anung Sudibyono. Kebetulan saya sebagai owner mie letek Mbah Mendes yang asli Bantul. Nah, mie letek ini saya angkat dari Bantul ke Jogja dari tahun 2014. Itu karena saya punya motivasi dari kegelisahan saya bahwa saya harus menyajikan makanan lokal yang sehat. Oleh karena itu saya memilih setelah kita survei di berbagai makanan, saya pilih mie letek Mbah Mendes. Awalnya di Jogja saya membuka restoran atau warung makan ini tidak laku karena orang-orang belum tahu apa itu mie letek. Apalagi namanya aja letek gitu kok dijual gitu. Tapi dengan ketekunan, dengan ketelatenan dan kesabaran, ya tentu juga dengan promosi yang kita dapat, yang kita bisa lakukan lewat medsos, karena zaman sekarang adalah zaman medsos. Akhirnya pada bulan ke-7 mie banyak dikenal orang. Ya salah satunya banyak stasiun TV yang datang ke tempat kita, dan itu merupakan promosi gratis bagi kami, merupakan hoki tersendiri ya, merupakan keberuntungan di mana mereka juga mengapresiasi karena kita mempunyai keunikan. Mie letek itu mempunyai keunikan, sudah warnanya kusam, sudah kita masak tanpa MSG dan rasanya tetap enak. Dari awal memang saya pengennya punya usaha sendiri. Kalau kita kerja dengan orang kan istilahnya kan membuat kaya si bos itu. Nah saya pengen jadi bos supaya juga saya kaya gitu. Nah, gitu kan. Nah karena saya sudah punya keluarga, untuk pindah ke usaha sendiri kan kaki saya yang satu harus melangkah dulu ke usaha baru ini. Kaki yang satu masih di tempat mebel. Begitu take home pay-nya, penghasilan kita itu kira-kira seimbang, ya kaki yang satu saya lepas. Kita fokus kepada satu kaki yang ada di mie letek ini. Akhirnya kita fokus. Ternyata Tuhan juga tidak sare. Artinya kalau kita berusaha sungguh-sungguh, ya kita fokus, itu ya akhirnya sampai sekarang tetap mie letek eksis. Penghasilan kita juga melebihi waktu saya kerja di mebel. Cuma memang pertama-tama kita galau ya, kita apa namanya untuk mengambil langkah itu ada pergumulan batin. Berani apa enggak? Karena saya punya keluarga. Nanti kalau tiba-tiba bangkrut, terus penghasilan nggak mencukupi, piye keluargaku? Kecuali kalau kita masih bujangan ya, nekat aja, gitu. Dulu eyang saya itu waktu jualan bakmi dari tahun 1960-an itu dicampur dengan misoon. Kemudian kalau yang menu yang bernama plenceng itu dicampur dengan growol. Itu dari ketela juga, tapi kayak getuk. Nah itu bikin kenyang. Nah pada saat dilanjutkan oleh bule saya itu dicampur dengan mie kuning. Nah, oleh karena saya pengen sesuatu yang unik, full letek, maka ini campuran-campuran itu kita hilangkan. Jadi ini saya benar-benar hanya menggunakan mie letek tok. Tidak ada campuran growol, tidak ada campuran mie kuning, tidak ada campuran misoon. Jadi benar-benar mie letek itu yang saya angkat. Karena ini merupakan mie yang terbuat dari ketela,
yang benar-benar dari produksi lokal. Awal-awal memang orang-orang Jogja tidak kenal itu mie letek, karena mie letek itu asli Bantul. Asli Bantul aja adalah mie yang dikonsumsi orang-orang miskin. Bantul bagian selatan itu adalah orang-orang miskin yang tidak kuat kalau mau beli mie instan. Jadi mie letek itu adalah mie-nya identik dengan kemiskinan waktu itu. Nah, pada tahun 2014 saya angkat supaya kini kita kemas supaya orang-orang kelas menengah ke atas itu mau untuk menyantap. Caranya gimana? Ya kita tampilkan sesuatu yang beda. Yang beda itu yang bagaimana? Yang kita tampilkan adalah yang menu sehatnya, gitu loh. Dimana mie letek itu adalah mie yang karbonnya rendah, boleh dikatakan free gluten, dan juga sudah kita labkan di FTP UGM. Ini glycemic index-nya rendah, jadi benar-benar ini karbonnya rendah. Ini yang kita tonjolkan, dan ini cocok sekali dengan mereka yang punya penyakit kayak diabetes, orang yang diet, atau orang-orang anak yang autis. Itu cocok sekali untuk makan dengan mie letek ini. Itu yang kita tampilkan. Momen yang menarik buat kami adalah 7 bulan pertama nggak laku saya jualan. Itu benar-benar bayangkan dengan 7 orang karyawan, dengan bayaran UMP pada waktu itu, tabungan saya hampir habis. Selama 7 bulan nggak laku. Perharinya laku 1 porsi aja, wah saya sudah bersyukur. Sampai ada 1 mobil datang aja, saya foto dari depan, belakang, atas, bawah, saya foto semua itu. Saya posting di medsos. Itu. Nah, itu pada titik bulan ke-7 ada 2 orang anak seperti Anda itu semua. Dengan handycam kecil, hanya 2 orang, Pak, saya syuting ya ini ya. Oh boleh, silahkan. Nggak taunya anak itu dari kru dari Net 10 Jakarta. Akhirnya warung kami ini diputar di stasiun Jakarta, stasiun lokal, TV lokal di sana. Pada saat liburan, mereka langsung ambyuk, namanya apa ya? Gerutuk ke tempat kita. Nah dari situ akhirnya viral kemana-mana. Mereka memviralkan sendiri pelanggan-pelanggan itu. Itu sangat bersekan buat kita. Wah, pandemi yang pada bulan Februari kita bener-bener nol, income kita 0, kosong. Akhirnya kita tutup selama Februari, Maret, April, kita tutup 3 bulan. Nah, pada akhir April itu pelanggan-pelanggan kita yang dari Jakarta, dari Bekasi, Tangerang itu telepon, WA, Mbah, gimana caranya bakmimu itu dikirim ke Jakarta? Gimana caranya kamu harus bisa, Mbak? Wah, ini yang pusing saya. Akhirnya saya harus banyak belajar, baca literatur, tanya sana, tanya sini. Akhirnya lah ketemu kita suatu formula bahwa bakmi itu harus kita vakum. Setelah kita vakum, baru kita frozen, ya. Nah, kita coba, baik itu 1 hari, 1 minggu, 2 minggu sampai sebulan, kok ternyata masih tahan dan tesnya tidak berubah. Nah ini baru kita publish, kita declare untuk kita kirim kemana-mana dalam bentuk mie letek vakum frozen. Nah sampai saat ini kita sudah kirim. Kita bekerja sama dengan Om Rudi yang punya pusat oleh-oleh Bu Vera. Itu dia punya mesin vakum yang cukup besar dan itu sangat cocok untuk heavy duty. Nah, kita bekerja sama dengan Om Rudi namanya. Kita vakum di sana, kita frozen, kita kirim baik ke Jakarta, Tangerang, Bekasi, BSD, Bandar Lampung, Pontianak, Denpasar, hampir seluruh kota di Jakarta, di Indonesia kita kirim. Nah, gara-gara COVID malah kita bisa keluarkan. Kedepannya saya pengennya mie letek itu saya kemas dalam bentuk mie instan, kayak mie instan. Jadi orang-orang sudah masak sendiri di rumah masing-masing. Kita siapkan mie letek plus bumbunya dari kami.
beberapa instruksi cara masaknya seperti apa, mereka masak sendiri di rumah. Ya kalau mau bikin usaha sendiri itu memang yang pertama cari, kalau kuliner ya, cari produk yang unik, ya, yang bukan pasaran, yang unik, yang beda. Bagaimana cara membuat kita yang beda? Ya kita create, kita bikin sesuatu yang beda. Nah, begitu kita ketemu dengan satu produk yang berbeda, ya kita fokus di situ dengan berbagai cara. Sekarang kan eranya era medsos, ya mau nggak mau harus ke sana, harus ke medsos. Kalau nggak bisa, kita harus belajar. Saya nggak segan-segan belajar dari anak-anak muda yang datang ke tempat kami. Bagaimana cara kita mengelola Instagram, bagaimana cara kita melakukan poster dengan iklan berbayar maupun iklan organik yang tidak berbayar. Bagaimana kita harus posting konten-konten yang pakai storytelling yang bagus. Kita harus mau belajar lah. Saya sudah tua tapi saya nggak segan-segan untuk belajar dari mereka. Itu. Kalau Anda belum kenal Mie Ledek, silakan Anda datang ke Mie Ledek Mbah Mendes. Facebook kita adalah fanpage Mie Ledek Mbah Mendes. Di situ ada banyak Mie Ledek Mbah Mendes Surabaya, Mie Ledek Mbah Mendes Muguo, dan Mie Ledek Mbah Mendes Mangkubumi atau Gamping. Kemudian IG kita dengan nama Mie Ledek Mbah Mendes, gandeng ya. Mie Ledek Mbah Mendes. Silakan diklik. Nomor WA-nya silakan WA ke 0852 9313 7649. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri sampai berhasil.